Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Kita memang punya Allah yang luar biasa. Untuk itu Tuhan katakan pada kita semua, jangan takut. Aku akan menyertai kamu sepanjang masa. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, terima kasih atas kerawan panjenengan untuk mengikuti ibadah penutupan Patuan kelompok maupun di Pantan-Pantan tahun 2020 malam ini. Dalam ibadah penutupan Patuan baik kelompok maupun Pantan malam ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta dan nanti dibantu oleh Mas Ardi. Sebelum kami serahkan kepada Bapak Pendeta, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Bait pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama masuk pada ibadah Patuan malam hari ini dengan kita bersama-sama tundukkan kepala. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah ibadah ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pokok pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjaga kesetiaannya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong kita dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai kita semua. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama memujikan dari Kidung Jemaat 83 ayat yang pertama dan kedua. Menyambut sang penghibur harapan dunia.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat nats pada malam hari ini diambil dari kitab Filipi 3 ayat yang ke-7. Dari kitab Filipi 3 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Amin. Mari kita sambut ayat nats malam hari ini dengan menyanyikan PKJ 58 ayat 1 dan kedua. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya malam hari ini kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 11. Tetapi sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat malam ya Bapa, selamat malam ya Yesus, selamat malam ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Terbukti hingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah Patuwen yang terakhir di tahun 2020, baik secara offline maupun online. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau menyertai kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami di tengah pandemi COVID-19 yang semakin merajalela. Kami percaya ya Tuhan, akan ada pelangi setelah hujan badai. Kami yakini COVID-19 pasti akan segera berlalu. Ya Bapa, pada malam hari ini, jika sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar merenungkan firman-Mu, tolong Kau hadir dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar-Mu yang setia, tetapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau menyerahkan Bapak Pendeta Musa Samuel yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang Bapak Pendeta sampaikan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Bacaan firman pada malam hari ini diambil dari kitab Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 11. Yang demikian firman-Nya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku yang lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Firman Tuhan ini marilah kita sambut dengan memujikan Kidung pujian Kidung Ria 55 ayat yang 1 dan 2. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk berada di penghujung tahun pelayanan, pelayanan khusus ibadah di kelompok-kelompok dan patuen. Dan malam hari ini bersama kita akan mengakhiri dalam ibadah bersama di tentunya gedung gereja. Kekasih-kekasih Tuhan dan juga Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di kelompok sel-sel pelayanan bahkan di rumah, kita merenungkan firman Tuhan di malam hari ini dengan tema meninggalkan kebanggaan diri demi Kristus. Saudara-saudaraku, kalau Bapak Ibu membuka album dan melihat potret kita atau foto masing-masing diri kurang lebih katakan 10 atau 15 tahun yang lalu, dengan foto dan gaya yang saat itu sudah mantap,
ketika dilihat kembali 10 atau 15 tahun kemudian itu kelihatan lucu. Atau mungkin kalau menyesal dengan gaya yang seperti itu karena katakanlah sedikit memalukan. Itu kalau foto kita lihat sekarang. Artinya bahwa setelahnya 15 tahun, gaya yang merupakan kebanggaan kita 15 tahun yang lalu itu kalau dilihat sekarang itu sudah tidak ada artinya apa-apa. Demikian juga kalau andai kata Bapak Ibu katakanlah di masa kecil saat taman kanak-kanak itu hal yang paling penting dan membanggakan adalah permainan mobil-mobilan, pistol dan sebagainya. Itu kalau anak-anak usia itu sebanyak-banyaknya itu ya siap diterima kalau dibelikan orang tua. Tetapi apa jadinya setelah 15 tahun kemudian? Pasti mainan-mainan yang tadi yang merupakan kebanggaan 15 tahun yang lalu itu tidak ada artinya apa-apa. Itu sudah tidak dipakai lagi. Artinya bahwa seiring dengan terjadi perubahan waktu, ya, perubahan waktu diikuti dengan usia setiap orang, diikuti dengan perkembangan psikis, fisik, atau juga cara berpikir, itu selalu mengalami perubahan. Bahkan pertumbuhan spiritualitas seseorang tentunya seiring dengan perjalanan waktu itu lalu mengalami perubahan. Cuman pertanyaannya, perubahan itu ke arah positif atau negatif? Itu masing-masing kita dapat menjawabnya sendiri-sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, bacaan tadi ya memperlihatkan bahwa Rasul Paulus pun sedang berbicara soal kebanggaan masa lalunya. Dikatakan di dalam ayat nats kita tadi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Rasul Paulus mau menyampaikan bahwa dulu kebanggaannya, ya, kebanggaan dia sebagai orang Yahudi, ya, dikatakan hal-hal yang membuat dia bangga adalah perihal sunat, dia asli bangsa Israel dari suku Benyamin, kemudian sangat taat pada hukum Taurat, dan dia termasuk golongan Farisi. Nah, hal-hal yang disampaikan di dalam bacaan sebelumnya itu adalah keuntungan-keuntungan yang membuat atau menempatkan dia kepada posisi yang istimewa dibanding dengan yang lainnya. Nah, keuntungan-keuntungan yang dikatakan tadi itu ketika dia mengenal Kristus, maka itu tidak berarti apa-apa. Kebanggaan dia dulu itu kemudian dianggap sebagai sampah. Ketika dia mengenal Kristus, maka semua yang membuat dia menjadi pribadi yang istimewa, semua yang membuat dia berbangga, itu kemudian tidak berarti apa-apa. Bahkan dia mengatakan itu malah menjadi sesuatu yang merugikan setelah dia mengenal Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau begitu pertanyaannya, setelah Rasul Paulus mengenal Kristus, apa yang penting bagi dia kira-kira? Nah, dalam bacaan kita tadi ada 3 catatan yang penting yang kemudian membuat dia berusaha untuk mengejar hal itu. Yang pertama adalah setelah dia percaya kepada Yesus, maka yang harus dia kejar adalah pengenalan akan Kristus dan kehendaknya. Mengenal Kristus dan kehendaknya. Kekasih Tuhan, bagi Paulus itu tidak sekedar percaya atau tidak sekedar tahu siapa itu Kristus, siapa itu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kalau sekedar sebatas percaya saja, maka percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kurang berdampak apa-apa untuk memperbaharui sebuah kehidupan.
Kalau sebatas percaya saja, maka di dalam situasi-situasi yang berat dalam kehidupan, itu bisa membuat kita meragukan akan pertolongannya. Kalau sekedar sebatas percaya saja, maka kehidupan kita itu akan atau masih tetap dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Bapak Ibu bisa melihat di luar sana banyak orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi mereka masih dipenuhi rasa kebencian kepada sesama, masih dendam, masih angkuh, dan sebagainya. Pertanyaannya mengapa? Karena mereka baru sebatas percaya. Mestinya percaya itu dilanjutkan dengan pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus, pengenalan akan kehendaknya. Bapak Ibu, sama seperti kalau kita memiliki seorang sahabat, maka pasti kita akan tahu siapa dia. Kita mengenal betul apa sikapnya, apa prinsip hidupnya. Kita mengenal dia, dia mengenal kita. Sama seperti kalau percaya kepada Yesus, tidak sebatas percaya tapi perlu mengenal siapa Yesus, bagaimana kebaikannya, bagaimana penyertaannya, bagaimana kehendaknya. Bagaimana supaya kita percaya? Ya belajar firman Tuhan, berdoa tak henti-henti sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Semakin kita berdoa, semakin kita merenungkan firman Tuhan, maka hubungan kita dengan Yesus itu semakin dekat dan kita akan semakin mengenal Dia. Catatan yang kedua, mengenal kuasa kebangkitannya. Kekasih Tuhan, kita diminta untuk tidak hanya mengenal Dia, tetapi juga mengenal kuasa kebangkitannya. Sangat penting, sangat perlu untuk mengenal Tuhan dan kuasanya. Karena Tuhan dan kuasanya itu selalu masuk di dalam setiap dinamika kehidupan kita, baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga, baik sebagai persekutuan, maupun hidup kita bersama. Kuasa Tuhan itu hadir dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Oleh karena itu perlu kita mengenal kuasa itu. Semakin kita mengenal kuasa Tuhan, membuat kita semakin teguh percaya dan tenang untuk menjalani hidup. Kita tidak mudah takut, apalagi cemas menghadapi kesukaran kehidupan. Atau mungkin saya dan Bapak Ibu, kita tidak takut atau cemas menghadapi, ya katakan sekarang, pandemi corona, COVID-19. Bukan berarti lalu kita menantang, enggak. Tapi kita menjalankan protokol kesehatan, tapi tidak dalam ketakutan dan kecemasan. Sebab apa? Kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih berkuasa untuk menolong dan melindungi kita dari kekuatan itu. Kekuatan penyakit apapun. Mestinya semua penyakit itu sama kuatnya ya. Tapi akhir-akhir ini memang corona yang jauh lebih dahsyat. Membuat kita jauh lebih takut corona daripada takut Gusti Allah. Ya memang realitasnya begitu. Kalau kita mengenal kuasanya, maka membuat kita tidak mudah tertipu dengan kuasa-kuasa lain atau kuasa-kuasa gelap yang menyamar seolah-olah itu kuasa Allah yang gampang sekali menolong kita. Memang Bapak Ibu, manusia zaman kini, kita sekarang ini kadang-kadang kita sulit ya. Sulit sekali untuk membedakan yang mana kuasa Allah, yang mana kuasa kegelapan, yang mana kuasa Tuhan, yang mana kuasa hantu. Ya kan kita bilang Tuhan, 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 akhirnya jadi hantu.
Itu sulit kita bedakan. Beda-beda tipis 11-12. Nah, kita diminta supaya mampu mengenal Tuhan dan juga mengenal kuasa-Nya supaya kita tidak mudah tertipu oleh kuasa-kuasa pertolongan yang sesaat tetapi kemudian membinasakan kehidupan kita. Catatan yang ketiga, Bapak Ibu, Rasul Paulus tidak hanya ingin untuk mengenal Kristus, mengenal kuasa-Nya, tetapi dia ingin supaya masuk dalam persekutuan penderitaan Yesus. Nah, ini luar biasa. Saya membayangkan andai kata Tuhan yang kita sembah itu mempertahankan eksistensinya atau keberadaannya sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang ajaib. Dan andai dia tidak datang ke dunia, itu persoalannya, kisah penyelamatan itu menjadi berbeda. Andai kata ya, tapi sudah jangan kita terlalu banyak mengandaikan, nanti kita bersalah. Apapun pikiran kita, Tuhan sudah memutuskan bahwa cara yang paling baik untuk menyelamatkan manusia adalah dia datang, lahir ke dunia, menderita, mati demi penebusan manusia. Dan itu cara yang paling mulia dari segala cara-cara mulia. Ya, paling mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, saya katakan tadi Rasul Paulus justru minta dia ingin menikmati persekutuan dalam penderitaan bersama dengan Yesus. Dia masih haus penderitaan. Artinya penderitaan karena nama Yesus. Memang Bapak Ibu, banyak orang sekali berusaha untuk bagaimana mengelola kehidupan ini sebaik-baik mungkin, memenuhi kebutuhan hidup, kesejahteraan hidup supaya jangan menderita. Kalau dalam konteks ini wajar. Namun apabila anak-anak Tuhan milik kepunyaan Kristus menolak penderitaan sebagai sebuah konsekuensi dari panggilan hidupnya, maka itu tidak boleh. Apapun alasan kita, itu tidak boleh. Kalau kita melihat sepintas tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saya memberikan contoh saja, misalnya salah satu anak dari Yakub, Yusuf. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual sampai tibalah dia di Mesir, kemudian difitnah oleh istri Firaun, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi akhir dari penderitaan yang dia alami dengan setia tadi membawa kemuliaan dalam hidupnya. Dia pada zaman itu menjadi orang kedua setelah Firaun di Mesir. Tokoh Elia di dalam Perjanjian Lama, ini tokoh yang luar biasa di dalam penyampaian nubuatnya, tetapi dia pernah putus asa ketika dia menerima ancaman akan dibunuh oleh utusan Izebel. Izebel ini adalah istri dari Raja Ahab. Elia putus asa dan dia minta supaya kalau bisa mati saja. Namun kemudian Tuhan menguatkan dia, lalu dia menjalankan tugas sesuai dengan perintah Tuhan, dan pada akhirnya tokoh ini mengalami kemuliaan, dia diangkat ke surga tanpa kematian secara fisik. Nah, kemudian tokoh yang paling terkenal adalah Ayub, pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Harta bendanya hilang, anak-anaknya mati secara beruntun, dan dia mengalami sakit yang sangat berat, tapi dia tetap setia dalam penderitaan itu, sehingga dia kemudian diberkati dengan harta dan kekayaan berlipat ganda.
Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, menyimak makna penderitaan yang disampaikan di atas, maka dapatlah kita katakan bahwa penderitaan itu adalah metode ilahi untuk memuliakan manusia yang setia di dalam panggilannya. Kata Tuhan Yesus, ingatlah, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ini nubuatan Tuhan Yesus bagi para pengikutnya, dan nubuat ini berlaku bagi semua orang percaya dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Setelah Tuhan Yesus mengalami penderitaan, dia dimuliakan. Tidak ada satu nama pun yang sedahsyat namanya. Oleh karena namanya semua di sorga dan di bumi, di bawah bumi, bertekuk lutut dan mengaku Dia adalah Tuhan. Kemudian kita simak perjalanan para murid-murid Tuhan Yesus. Hampir semua mengalami penderitaan dan mati syahid. Mereka dimuliakan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa harus menderita? Karena dengan penderitaan yang kita alami, Tuhan mengizinkan kemuliaannya nyata dalam diri kita, dan lewat keberadaan kita, kita bisa bersaksi tentang keberadaannya. Pertanyaannya, kita mau setia apa tidak? Kalau panjenengan dan saya tetap setia menjalani penderitaan karena nama Yesus, karena kebenaran, karena keadilan, karena kejujuran, maka Tuhan siapkan mahkota bagi setiap kita yang bertahan sampai akhir. Saudaraku, jangan pernah puas sebatas percaya, tapi berjuang untuk mengenal Tuhan. Berjuang untuk terus mengalami kuasa-kuasa pertolongannya yang ajaib. Teruslah menahan setia dalam setiap penderitaan yang kita alami. Karena apa? Tuhan sedang memproses kita untuk menuju kepada kemuliaan yang disediakannya bagi setiap kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, kita merespon firman Tuhan tadi dengan Kidung Ria 60. Engkau Yesus,
saudaraku, kita bersatu dalam doa. Mulia, agung, ajaib kuasa-Mu dan nama-Mu, Allah sang sesembahan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk sabda-Mu yang menegaskan kepada setiap kami bahwa ketika kami percaya, maka tidak sebatas percaya, tapi kami berjuang untuk mengenal Tuhan. Kami berjuang untuk terus mengalami akan kuasa pertolongan-Mu, dan kami terus bertahan dan setia dalam berbagai penderitaan karena nama Yesus. Sebab bila kami melakukan itu, maka Tuhan menyediakan kemuliaan bagi setiap kami. Tuhan menyediakan mahkota kemenangan bagi setiap yang bertahan sampai akhir. Tolong kami Tuhan, supaya kami pun memiliki komitmen untuk menanggalkan apa yang menjadi kebanggaan masa lalu kami, mungkin kecemasan, mungkin ketakutan, mungkin kesombongan, keangkuhan, kebanggaan yang sesungguhnya menghancurkan hidup kami. Biarlah kami tanggalkan semuanya untuk kami menerima kebanggaan sejati, yaitu mengenal Yesus, mengenal kuasa, dan berserah diri untuk menerima apapun konsekuensi dari sebuah iman kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukanlah kami semua untuk bisa semakin mengerti kehendak-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, karena kuasa-Mu yang dahsyat menuntun semua kami sebagai milik kepunyaan Tuhan, terkhusus kami di lingkup jemaat Gereja Kristen Jayiwetan Jemaat Pare. Tuhan izinkan kami untuk membangun kegiatan-kegiatan pelayanan, beribadah di kelompok maupun di pepantan-pepantan sepanjang tahun 2020 yang akan kami lewati. Apapun keadaannya, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami, sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi kami secara total, sehingga kami meninggalkan penyembahan dan peribadahan kami. Kami tetap mengupayakan dengan berbagai metode dan cara, dan Tuhan menolong itu atas kami, sehingga kami boleh sampai malam hari ini kami berada bersama-sama, baik dalam ibadah tatap muka di gedung gereja di sini, ataupun dalam ibadah-ibadah secara online yang dilakukan di sel-sel pelayanan maupun di kelompok-kelompok. Kami percaya bahwa semua ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang dahsyat atas setiap kami milik kepunyaan Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa perjalanan kami sepanjang tahun 2020 adalah perjalanan yang dipenuhi dengan rahmat, pertolongan, kuasa, dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua memohon pengampunan manakala aktivitas kami di kelompok-kelompok, di pepantan, dalam seluruh pengelolaan pelayanan yang ada. Bila ada yang salah di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan. Biarlah perjalanan pelayanan kami sepanjang 2020 ini
biarlah Tuhan semakin memberkati kami dan semakin membuat kami lebih mengenal lagi Tuhan dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, apapun keberadaan kami, biarlah Tuhan tetap membersamai kami dalam setiap langkah, dalam setiap rencana, dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan, dan dalam hal dan situasi apapun. Kami mohon Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin di saat-saat ini sedang menjalani kondisi sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit. Kami mendoakan agar kasih Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Kekuatan Tuhan menopang mereka di saat-saat seperti ini, sehingga kasih Tuhan dapat menyembuhkan dan memulihkan setiap mereka pada saat dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami dengan seluruh upaya-upaya yang maksimal untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang sungguh-sungguh membawa dampak yang memprihatinkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bagi kehidupan warga masyarakat Indonesia. Tuhan mampukan pemerintah kami bersama dengan para menteri dan semua pemerintah di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, biarlah diberkati dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan roh kesungguhan, dengan roh kejujuran, dengan roh keadilan. Biarlah mereka boleh bekerja lebih optimal lagi untuk bersama-sama dengan rakyat Indonesia ini boleh mengatasi akan adanya pandemi yang sedang kami hadapi. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa ketika kami memasuki kehidupan, kegiatan dan aktivitas di sepanjang bulan Desember untuk mengakhiri tahun pelayanan di 2020, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati semua kami yang hadir di sini, semua anak-anak Tuhan, tim multimedia, pendukung liturgi lainnya. Terima kasih kami diizinkan dan dikenan Tuhan untuk kami membangun ibadah dan penyembahan dalam peran-peran yang ada. Berkenan Tuhan menerima semuanya, sehingga biarlah semua itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami haturkan. Berkenanlah Tuhan memberkatinya bagi karya pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat bahkan dunia. Bapa, kami mohon ampun atas segenap salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, saat lagi kita akan kembali ke kehidupan kita, ke rumah kita kembali ke keluarga kita masing-masing. Tuhan senantiasa meminta setiap kita untuk tetap setia kepadanya, terus belajar untuk mengenal Dia, mengenal kuasanya, dan juga tetap setia dalam segala bentuk penderitaan karena nama Yesus. Sebab oleh semuanya itu Dia memproses kita untuk menuju kepada kemuliaan yang disediakan bagi setiap kita. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Di akhir ibadah ini kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Ria 141, bait yang pertama dan kedua.
hati dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai umat Tuhan yang beribadah di saat ini kekal selamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ibadah kita di penghujung tahun. Kiranya kasih Tuhan senantiasa membersamai kita semua. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.